Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabat yang saya hormati, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, penuh semangat, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin menyampaikan satu hal kecil namun penting. Jangan lupa untuk menekan tombol like, berikan dukungan dengan subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mengapa? Karena dengan satu langkah sederhana itu, kalian sudah membantu menyebarkan ilmu yang bisa menyelamatkan nyawa banyak orang. Kesehatan itu mahal, sahabatku. Jangan tunggu sampai sakit dulu, baru sadar betapa berharganya tubuh ini. Jadi, dukungan kalian sangat berarti. Sekarang, mari kita bicara jujur. Pernahkah kalian mendengar kabar ada orang yang sehat-sehat saja, lalu dalam hitungan bulan, tiba-tiba divonis gagal ginjal? Bahkan ada yang usianya masih muda, tidak sampai 30 tahun, tapi sudah harus cuci darah seminggu 2 kali. Miris sekali. Pertanyaannya, mengapa bisa begitu cepat? Apakah penyakit ginjal ini datang tiba-tiba, ataukah sebenarnya kita sendiri yang tidak sadar bahwa setiap hari kita sedang merusak ginjal kita perlahan-lahan? Inilah kenyataan pahit. Banyak orang tidak sadar bahwa makanan di meja makan mereka sendiri adalah racun paling dekat. Ya, bukan narkoba, bukan minuman keras, tapi justru makanan sehari-hari yang terlihat normal, enak, bahkan menjadi kebiasaan keluarga Indonesia. Dari nasi putih yang kita tumpuk berlapis-lapis, lauk yang asin setengah mati, minuman manis yang warnanya mencolok, hingga gorengan yang renyah di mulut tapi keras di lambung dan ginjal. Berdasarkan jurnal yang dipublikasikan oleh National Kidney Foundation dan diperkuat oleh penelitian di Journal of Renal Nutrition, pola makan tinggi natrium, gula, dan lemak jenuh terbukti mempercepat kerusakan ginjal. Di Indonesia sendiri, data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan kasus gagal ginjal kronis meningkat dari tahun ke tahun, dan salah satu penyumbang terbesarnya adalah pola makan yang salah. Coba bayangkan, ginjal kita ibarat saringan air. Setiap hari, dia menyaring racun, limbah, dan zat sisa dari darah. Kalau setiap hari kita masukkan makanan dengan kadar garam berlebihan, gula berlebihan, atau zat kimia tambahan, apa yang terjadi? Saringan itu akan rusak, bolong, dan akhirnya tidak bisa berfungsi lagi. Itulah yang disebut gagal ginjal. Dan ketika ginjal sudah rusak, tidak ada jalan kembali. Tidak ada obat yang bisa membuatnya seperti semula. Jalan terakhir hanya cuci darah atau transplantasi, yang biayanya ratusan juta rupiah. Sahabatku, pahit memang mendengar ini, tapi lebih baik pahit di awal daripada menyesal seumur hidup. Maka mari kita bicara tentang solusi. Solusi pertama yang paling mendasar adalah kurangi garam berlebihan dalam makanan sehari-hari. Kenapa garam? Karena garam atau natrium adalah musuh nomor 1 ginjal. Menurut World Health Organization, konsumsi garam harian manusia sebaiknya tidak lebih dari 2 gram natrium atau sekitar 5 gram garam dapur. Itu sama dengan 1 sendok teh kecil. Namun, fakta di Indonesia, sebagian besar orang mengkonsumsi 2 hingga 3 kali lipat dari angka itu. Tidak heran hipertensi meningkat, dan hipertensi adalah penyebab gagal ginjal nomor 1. Mari kita lihat kenyataannya di meja makan orang Indonesia. 1 piring nasi goreng pinggir jalan, garamnya sudah lebih dari setengah sendok teh. Belum lagi ada kecap asin, saus botolan, atau penyedap rasa. Ditambah kerupuk yang asin. Belum lagi sambal yang dikasih garam segenggam. Itu baru 1 menu. Kalau 3 kali makan seperti itu, maka natrium yang masuk bisa lebih dari 10 gram sehari. Itu artinya kita sedang menyalakan bom waktu di dalam tubuh kita sendiri. Mungkin ada yang berkata, saya sehat-sehat saja, tekanan darah saya normal kok. Hati-hati, ginjal adalah organ yang bekerja diam-diam. Tidak ada rasa sakit di awal, tidak ada tanda khusus. Tapi ketika gejalanya muncul, mual, bengkak di kaki, sesak napas, itu artinya ginjal sudah hancur 50 hingga 70%. Jadi jangan menunggu ada gejala, mencegah lebih mudah daripada mengobati. Bagaimana cara sederhana mengurangi garam? Pertama, biasakan memasak sendiri di rumah.
Dengan begitu, kita bisa mengatur jumlah garam yang masuk. Gunakan bumbu alami seperti bawang putih, bawang merah, jahe, atau kunyit untuk menambah rasa. Ingat, rasa enak tidak selalu harus asin. Kedua, kurangi makanan kemasan. Mie instan, keripik, sosis, nugget, atau makanan kalengan, semua itu mengandung natrium tinggi. Baca label sebelum membeli. Kalau angka natriumnya di atas 200 mg per sajian, pikir 2 kali untuk memakannya. Ketiga, biasakan lidah kita dengan rasa yang lebih netral. Awalnya memang terasa hambar, tapi setelah 2-3 minggu, lidah akan beradaptasi dan kalian akan sadar ternyata rasa asli bahan makanan lebih nikmat daripada garam berlebihan. Sahabatku, jangan biarkan garam yang seharusnya jadi penyedap berubah menjadi perusak hidup. Berapa banyak orang yang menyesal setelah dokter berkata, ginjal Anda sudah tidak bisa dipulihkan. Saat itu, nasi sudah menjadi bubur. Maka, mari kita mulai dari sekarang. Kurangi garam, cintai ginjal kita, cintai hidup kita. Sahabatku yang dirahmati Allah. Setelah kita menyadari betapa berbahayanya garam berlebihan bagi ginjal, ada satu musuh lain yang tidak kalah berbahaya, bahkan lebih licik karena hampir setiap rumah di Indonesia selalu menyediakannya di meja makan. Musuh itu bernama gula berlebih. Ya, gula, benda putih yang manis, yang membuat teh terasa nikmat, kopi jadi berenergi, kue jadi lezat, minuman jadi segar, ternyata bisa berubah menjadi racun yang merusak tubuh dari dalam. Banyak orang berkata, saya tidak pernah minum minuman bersoda, tapi lupa, setiap pagi dia minum teh manis dengan 3 sendok gula. Siang hari minum es campur dengan sirup warna-warni. Malamnya minum kopi susu sachet yang kadar gulanya lebih tinggi dari kopinya. Itu semua menumpuk dan akhirnya menghantam ginjal. Menurut penelitian yang dipublikasikan di Journal of the American Society of Nephrology, konsumsi gula berlebih, terutama dari minuman manis, berhubungan langsung dengan peningkatan resiko gagal ginjal kronis. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menunjukkan, prevalensi diabetes di Indonesia meningkat tajam dalam 2 dekade terakhir. Dan kita tahu, diabetes adalah penyebab gagal ginjal nomor 2 setelah hipertensi. Jadi, jika garam merusak ginjal lewat tekanan darah, gula menghancurkan ginjal lewat jalur diabetes. Bagaimana mekanismenya? Setiap kali kita minum manis, gula darah naik. Tubuh memaksa ginjal untuk menyaring kelebihan gula itu. Ginjal bekerja lebih keras, terus-menerus, sampai akhirnya rusak. Bayangkan sebuah mesin air yang dipaksa menyaring lumpur setiap hari. Apa yang terjadi? Filternya sobek, mesinnya panas, dan akhirnya jebol. Begitu juga ginjal kita. Sahabatku, Indonesia ini dikenal sebagai bangsa pecinta manis. Bahkan ada istilah, kalau tidak manis, bukan orang Indonesia. Kita harus hati-hati dengan budaya ini. Bukan berarti kita tidak boleh makan manis sama sekali. Tapi ingatlah, manis itu seperti pedang bermata dua. Kalau secukupnya, dia memberi energi. Kalau berlebihan, dia membunuh pelan-pelan. Mari kita lihat contoh nyata. Berapa banyak anak muda sekarang yang sudah cuci darah bukan karena bawaan lahir, tapi karena kebiasaan minum boba setiap hari. Minuman kekinian dengan gula tinggi, ditambah makanan cepat saji. Dalam 3 bulan saja, kadar gula darah bisa melonjak, ginjal bisa terganggu, dan fungsi tubuh menurun drastis. Inilah yang disebut bom waktu modern. Lalu apa solusinya? Solusi kedua untuk menjaga ginjal kita adalah batasi gula harian, ganti dengan manis alami, dan kendalikan kebiasaan minum minuman manis. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menganjurkan konsumsi gula tambahan harian sebaiknya tidak lebih dari 6 sendok teh. Tapi fakta di lapangan, 1 botol teh botolan di minimarket saja sudah mengandung lebih dari 6 sendok teh gula. Jadi bayangkan, 1 botol sudah melampaui batas maksimal seharian. Apalagi kalau ditambah gorengan pakai sambal manis, ditutup dengan kopi sachet yang kadar gulanya lebih tinggi dari kopinya. Itu semua menumpuk dan akhirnya menghantam ginjal. Bagaimana cara mengurangi gula? Pertama, kurangi minuman manis kemasan. Air putih adalah pilihan terbaik. Jangan remehkan air putih. Air putih adalah penyelamat utama ginjal karena membantu melarutkan limbah dan menjaga sirkulasi tetap lancar. Kedua, gunakan pemanis alami dalam jumlah terbatas. Misalnya madu asli atau buah segar.
Jangan terkecoh dengan label tanpa gula tambahan di minuman kemasan, karena seringkali mereka menggantinya dengan pemanis buatan yang efeknya tidak kalah berbahaya. Ketiga, latih lidah kita untuk menikmati rasa alami. Buah seperti pisang, pepaya, semangka, dan mangga sudah cukup manis tanpa perlu tambahan gula. Sahabatku, ingatlah, tubuh kita bukan tempat sampah. Jangan masukkan sesuatu hanya karena enak di lidah, tapi mematikan di dalam tubuh. Banyak orang berkata, hidup cuma sekali, makan saja yang enak. Pertanyaannya, apakah enak itu sebanding dengan harus cuci darah seminggu 2 kali? Apakah enak itu sebanding dengan melihat anak-anak kita menangis karena ayah atau ibunya terbaring lemah di rumah sakit? Saya ingin mengingatkan, penyakit ginjal bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal ekonomi dan mental keluarga. Biaya cuci darah bisa mencapai jutaan rupiah setiap bulan. Waktu tersita, tenaga terkuras, psikologis hancur. Padahal semua itu bisa dicegah dengan langkah sederhana. Batasi gula mulai dari sekarang. Mari kita ubah kebiasaan kecil. Katakan pada diri sendiri, cukup 1 sendok teh gula untuk teh pagi hari. Sisanya, biar tubuh menikmati rasa alami. Ajarkan anak-anak kita untuk minum air putih, bukan minuman kemasan berwarna. Karena generasi kita hanya akan sekuat seberapa baik kita menjaga mereka dari sekarang. Sahabatku, jangan tunggu sampai dokter berkata, Anda terkena diabetes dan ginjal Anda mulai bermasalah. Karena ketika kalimat itu terdengar, tidak ada jalan mundur. Maka cegah dari sekarang. Kurangi gula, cintai ginjal, cintai hidup. Sahabatku, kita sudah bicara tentang garam berlebih, kita sudah bicara tentang gula berlebih. Dan sekarang, mari kita bicara tentang satu hal lain yang lebih sering dianggap sepele, padahal diam-diam menjadi musuh besar ginjal. Makanan tinggi lemak jenuh dan gorengan berlebihan. Ya, gorengan. Siapa orang Indonesia yang tidak suka gorengan? Hampir di setiap sudut jalan ada tukang gorengan. Harganya murah, rasanya gurih, renyah di mulut, dan bisa dinikmati kapan saja. Ada tahu isi, bakwan, pisang goreng, tempe mendoan, cireng, dan masih banyak lagi. Tapi, di balik rasa gurih yang membuat ketagihan, ada bahaya besar yang sedang mengintai ginjal kita. Mengapa? Karena gorengan mengandung lemak jenuh dan minyak trans. Menurut penelitian yang dipublikasikan di Journal of Renal Nutrition, konsumsi berlebihan lemak jenuh dapat meningkatkan risiko obesitas, kolesterol tinggi, dan tekanan darah tinggi. 3 kondisi yang saling berkaitan dan semuanya berujung pada kerusakan ginjal. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menunjukkan bahwa pola makan masyarakat Indonesia yang tinggi gorengan menjadi salah satu penyumbang angka obesitas yang kini makin meningkat dari tahun ke tahun. Mari kita renungkan. Minyak yang digunakan untuk menggoreng di pinggir jalan jarang sekali diganti setiap hari. Bahkan ada yang dipakai berkali-kali, sampai berwarna hitam pekat. Setiap kali minyak dipanaskan berulang kali, dia membentuk zat beracun yang disebut radikal bebas. Zat ini bukan hanya merusak pembuluh darah, tapi juga memicu peradangan pada ginjal. Jadi, saat kita menggigit gorengan yang renyah itu, sebenarnya kita sedang memasukkan bom kecil ke dalam tubuh. Sahabatku, apakah kita harus berhenti total makan gorengan? Tidak harus, tapi kita harus bijak. Ingatlah pepatah lama, yang berlebihan itu berbahaya. Dan gorengan adalah contoh nyata makanan yang sangat mudah berlebihan. Bayangkan saja, kita beli 5 gorengan di pinggir jalan, habis dalam 5 menit. Padahal minyak yang masuk ke tubuh kita dari 5 gorengan itu bisa setara dengan 3-4 sendok makan minyak goreng. Apakah ginjal kita sanggup memproses itu semua setiap hari? Bagaimana mekanisme lemak merusak ginjal? Ketika kita makan gorengan berlebihan, kadar lemak dalam darah naik. Lemak ini bisa menumpuk di pembuluh darah, menyebabkan penyempitan. Kalau pembuluh darah menyempit, aliran darah ke ginjal ikut berkurang.
Padahal ginjal membutuhkan aliran darah yang lancar untuk menyaring limbah tubuh. Jika darah yang masuk tidak lancar, ginjal akan bekerja lebih keras. Dan ketika kerja itu berlebihan, lama-lama ginjal kelelahan dan rusak. Selain itu, gorengan juga meningkatkan resiko obesitas. Dan obesitas adalah salah satu faktor utama yang memperparah fungsi ginjal. Orang yang obesitas cenderung memiliki tekanan darah lebih tinggi dan resiko diabetes lebih besar. Dua hal itu sudah kita bahas sebelumnya sebagai penyebab utama gagal ginjal. Jadi bisa dibilang, gorengan adalah pintu belakang yang membuat penyakit lain masuk menyerang ginjal. Sahabatku, apa solusinya? Solusi ketiga untuk menjaga ginjal kita adalah kurangi gorengan, pilih cara masak yang lebih sehat, dan perhatikan kualitas minyak. Pertama, batasi gorengan maksimal sekali seminggu. Jangan jadikan gorengan sebagai camilan harian. Gantilah dengan buah potong, kacang rebus, atau singkong rebus yang lebih sehat dan tetap mengenyangkan. Kedua, jika ingin menggoreng di rumah, gunakan minyak yang baru dan jangan dipakai berulang kali. Minyak yang sudah dipakai lebih dari 2 atau 3 kali akan menghasilkan racun. Jangan tergoda untuk menghemat dengan cara itu, karena sesungguhnya kita hanya sedang menabung penyakit. Ketiga, biasakan memasak dengan metode lain, kukus, rebus, atau panggang. Memang rasanya tidak segurih gorengan, tapi tubuh kita akan jauh lebih berterima kasih. Ada satu hal lagi yang sering dilupakan. Jangan langsung percaya pada makanan yang disebut gorengan sehat atau low-fat fried food. Karena faktanya, namanya tetap gorengan, tetap menggunakan minyak, tetap ada resiko. Jangan terjebak dengan label yang menipu. Sahabatku, ginjal adalah organ yang sangat sabar. Dia tidak pernah protes meskipun kita menyiksanya setiap hari dengan garam, gula, dan minyak berlebihan. Tapi kesabaran ginjal ada batasnya. Dan ketika batas itu terlewati, penyesalan sudah terlambat. Saya ingin kalian bayangkan sejenak. Bayangkan duduk di kursi rumah sakit, lengan ditusuk jarum besar, darah keluar masuk mesin cuci darah selama 4 jam penuh, seminggu 2 kali. Bayangkan hidup kalian terikat dengan mesin itu hanya karena tidak bisa menahan diri dari gorengan Rp5.000. Apakah itu sepadan? Sahabatku, mulai hari ini mari kita ambil keputusan besar untuk hidup lebih bijak. Katakan pada diri sendiri, saya tidak mau ginjal saya hancur hanya karena gorengan. Kurangi, batasi, dan perlahan tinggalkan kebiasaan itu. Karena kesehatan ginjal jauh lebih mahal daripada 1000 kali rasa gurih di lidah. Sahabatku, setelah kita bicara tentang garam, gula, dan gorengan, ada satu hal yang sering kita anggap remeh, tapi justru sangat berbahaya bagi ginjal. Terutama bagi orang Indonesia yang sehari-hari suka menyantap lauk pauk dengan cara instan atau cepat saji. Hal itu adalah konsumsi protein hewani berlebihan, terutama daging merah dan olahan. Ya, protein. Protein memang penting untuk tubuh. Kita membutuhkan protein untuk membangun otot, menjaga energi, dan memperbaiki sel-sel tubuh. Tapi, semua yang berlebihan pasti menjadi racun, termasuk protein. Ginjal kita bekerja keras untuk menyaring limbah hasil metabolisme protein, yaitu zat yang disebut urea dan kreatinin. Jika protein terlalu banyak masuk ke tubuh, ginjal dipaksa bekerja ekstra dan lama-lama bisa mengalami kerusakan. Penelitian yang dipublikasikan di American Journal of Kidney Diseases menunjukkan bahwa konsumsi protein hewani berlebihan, terutama daging merah dan olahan seperti sosis, bakso, dendeng, dan abon, berkaitan dengan peningkatan resiko penyakit ginjal kronis. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menegaskan, pola makan masyarakat Indonesia yang mengandalkan daging merah berlebihan
menjadi salah satu penyebab naiknya angka gagal ginjal dalam 10 tahun terakhir. Mari kita lihat kenyataan sehari-hari. Di rumah makan, satu porsi nasi dengan semangkuk daging sapi atau ayam goreng besar, ditambah telur dadar, tempe atau tahu goreng, itu sudah cukup tinggi protein. Belum lagi kalau ditambah sate atau bakso sebagai camilan. Banyak orang berpikir, ini sehat, protein kan bagus. Tapi mereka lupa, ginjal harus menyaring semua limbah protein itu. Lambat laun, kerja berlebih ini menumpuk dan akhirnya menyebabkan kerusakan permanen. Sahabatku, ada satu fakta penting yang sering diabaikan. Jenis protein juga menentukan beban ginjal. Protein dari sumber nabati seperti tempe, tahu, kacang-kacangan, dan sayuran lebih ramah bagi ginjal dibanding protein hewani, terutama daging merah dan olahan. Alasannya sederhana, protein nabati lebih mudah dicerna dan menghasilkan limbah yang lebih sedikit. Lalu apa solusinya? Solusi keempat untuk menjaga ginjal adalah atur konsumsi protein, pilih protein nabati, dan kurangi daging merah serta olahan. Pertama, porsi protein hewani cukup 1 kali dalam sehari, seukuran telapak tangan atau sepotong daging sekitar 50 hingga 70 gram. Jangan berlebihan. Ini cukup untuk kebutuhan tubuh tanpa membebani ginjal. Kedua, utamakan protein dari tumbuhan. Tempe, tahu, kacang hijau, kacang merah, lentil, dan biji-bijian bisa menjadi sumber protein yang aman dan sehat. Selain lebih ringan bagi ginjal, makanan ini juga kaya serat yang membantu pencernaan dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Ketiga, hindari daging olahan. Sosis, bakso, nugget, dan abon memang enak, tapi mengandung garam, bahan pengawet, dan lemak jenuh yang tinggi. Semua itu menjadi kombinasi berbahaya bagi ginjal. Sahabatku, tidak jarang orang Indonesia jatuh ke perangkap protein berlebihan karena budaya makan yang salah kaprah. Nasi harus disertai lauk hewani melimpah. Setiap makan harus ada ayam atau sapi. Padahal pola makan yang sehat bukan tentang banyak daging, tapi tentang keseimbangan. Sayur, buah, protein nabati, dan air putih adalah kunci untuk ginjal tetap sehat. Mari kita bayangkan, seseorang yang setiap hari makan daging merah lebih dari 3 kali sehari, ditambah minuman manis dan gorengan. Dalam 3 bulan saja, ginjalnya sudah mulai lelah. Filter ginjal mulai rusak dan tubuh mulai memberi tanda, mudah lelah, kaki bengkak, urin keruh. Tapi seringkali, tanda ini diabaikan karena dianggap biasa. Sahabatku, jangan tunggu sampai tanda itu muncul. Mulailah sekarang. Ganti sebagian laluk daging dengan tempe, tahu, atau kacang-kacangan. Biasakan variasi menu harian. Ajarkan anak-anak untuk menikmati protein nabati sejak dini, karena kebiasaan kecil hari ini akan menentukan kesehatan ginjal mereka di masa depan. Ingat, ginjal kita bekerja diam-diam, tanpa mengeluh, menahan beban semua yang kita makan. Jangan khianati tubuh kita sendiri. Jangan biarkan protein yang seharusnya memberi energi justru menjadi beban mematikan. Mari kita ambil keputusan bijak. Sejak hari ini, saya mengurangi daging merah, saya memperbanyak protein nabati, saya melindungi ginjal saya. Karena ginjal sehat adalah investasi hidup panjang yang tidak ternilai harganya. Sahabatku yang saya hormati, kita sudah membahas garam, gula, gorengan, dan protein berlebihan. Kini saatnya membahas musuh lain yang sering tersembunyi di balik kesibukan dan gaya hidup modern. Konsumsi obat-obatan sembarangan dan suplemen tanpa pengawasan. Ya, obat. Banyak orang Indonesia terbiasa menelan obat sesuka hati ketika tubuh terasa kurang nyaman. Sakit kepala, pegal-pegal, masuk angin, atau kram perut. Semuanya bisa membuat kita mengambil obat tanpa resep dokter. Padahal, ginjal adalah organ utama yang menyaring zat-zat kimia dari obat-obatan. Jika terlalu sering dan berlebihan, ginjal akan kelelahan. Sel-selnya bisa rusak, dan akhirnya fungsi ginjal menurun drastis. Menurut penelitian yang dipublikasikan di Clinical Journal of the American Society of Nephrology, konsumsi obat anti-inflamasi non-steroid atau NSAID secara rutin tanpa pengawasan meningkatkan risiko gagal ginjal kronis. Obat seperti paracetamol, ibuprofen,
Aspirin yang banyak tersedia bebas di apotik jika digunakan sembarangan bisa menyebabkan kerusakan pada nefron, yaitu unit penyaring ginjal. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa kasus gagal ginjal akibat penggunaan obat sembarangan meningkat, terutama pada masyarakat urban yang memiliki gaya hidup cepat dan praktis. Sahabatku, bayangkan, banyak orang berpikir, cuma minum obat sekali-sekali, mana mungkin merusak ginjal. Padahal yang mereka tidak sadari adalah efek kumulatif. Ginjal bekerja diam-diam, menyaring racun, dan tidak mengeluh. Tapi setiap dosis obat yang tidak diperlukan menambah beban kerja ginjal. Setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Perlahan tapi pasti, ginjal mulai kelelahan dan rusak tidak terlihat sampai terlambat. Masih banyak yang salah kaprah soal suplemen juga. Di era modern, banyak orang membeli suplemen kesehatan, vitamin, atau obat herbal instan dengan janji meningkatkan stamina atau detoksifikasi ginjal. Tidak semua suplemen aman. Beberapa mengandung bahan kimia tersembunyi atau dosis tinggi yang berlebihan yang sebenarnya memaksa ginjal bekerja ekstra. Tidak jarang kasus gagal ginjal dilaporkan akibat konsumsi suplemen herbal tanpa pengawasan dokter. Lalu apa solusinya? Solusi kelima untuk menjaga ginjal adalah hindari obat-obatan dan suplemen tanpa pengawasan, gunakan sesuai anjuran dokter, dan perhatikan dosis yang aman. Pertama, jangan sembarangan membeli obat bebas. Baca aturan pakai, jangan melebihi dosis yang dianjurkan, dan jika gejala berlanjut lebih dari beberapa hari, konsultasikan ke tenaga medis profesional. Kedua, jangan tergiur dengan suplemen atau obat herbal instan yang menjanjikan khasiat instan. Periksa komposisinya, cari informasi resmi dari BPOM, dan tanyakan ke dokter sebelum mengkonsumsinya. Ketiga, perhatikan efek samping obat. Beberapa obat memang membantu meredakan gejala, tetapi bisa membebani ginjal. Jika muncul tanda seperti urin keruh, bengkak di kaki, atau tekanan darah naik, hentikan penggunaan dan segera konsultasikan. Sahabatku, kebiasaan minum obat sembarangan ini sangat wajar terjadi di masyarakat kita. Orang tua menasihati anak dengan minum ini biar cepat sembuh. Tetangga menyarankan obat itu karena katanya ampuh. Iklan televisi dan media sosial menyebut produk ini sehat dan aman. Tapi kita harus bijak. Jangan percaya begitu saja. Ginjal kita bukan mesin yang bisa terus dipaksa. Ginjal kita hanya satu dan harus dijaga. Mari kita renungkan. Seorang teman saya usianya baru 40 tahun. Suka minum obat pereda nyeri kepala tiap pagi. Ia merasa sehat, aktif bekerja, dan tidak ada keluhan berarti. Tapi 3 bulan kemudian, ia divonis mengalami penurunan fungsi ginjal. Dokter berkata, ginjalmu lelah karena paparan obat terus-menerus. Semua itu bisa dicegah jika sejak awal ia mengatur penggunaan obat dan memperhatikan kesehatan ginjal. Sahabatku, ingatlah selalu, ginjal bukan organ yang bisa diganti dengan mudah. Biaya cuci darah atau transplantasi ginjal bukan hanya tinggi, tapi juga menguras waktu, tenaga, dan mental keluarga. Sementara itu pencegahan sangat sederhana. Bijak dalam konsumsi obat, hindari suplemen berlebihan, dan jaga pola hidup sehat. Mulailah dari sekarang. Setiap kali tubuh terasa tidak nyaman, jangan buru-buru menelan obat. Coba istirahat, perbanyak minum air putih, makan makanan sehat, dan konsultasikan ke dokter jika perlu. Ajari anak-anak kita untuk tidak sembarangan menelan obat. Ingatkan keluarga, teman, dan kerabat. Karena ginjal sehat adalah investasi hidup yang paling berharga. Sahabatku, mari kita ambil keputusan bijak hari ini. Saya tidak akan menyepelekan kesehatan ginjal saya. Saya akan bijak dalam konsumsi obat dan suplemen. Saya akan menjaga ginjal saya sebaik mungkin. Karena tubuh sehat adalah harta terbesar yang harus kita jaga, bukan sekedar enak di lidah atau cepat merasa sembuh sementara. Sahabatku, kita sudah bicara tentang garam, gula, gorengan, protein berlebihan, dan konsumsi obat atau suplemen sembarangan. Kini saatnya membahas hal yang mungkin paling sering diabaikan oleh masyarakat Indonesia. Kebiasaan kurang minum air putih atau dehidrasi kronis. Ya, air putih. Mungkin terdengar sederhana, bahkan membosankan.
Tapi air putih adalah nyawa bagi ginjal kita. Ginjal menyaring racun, limbah, dan zat sisa dari darah setiap hari. Tanpa cukup cairan, proses ini terganggu. Darah menjadi kental, saringan ginjal harus bekerja lebih keras, dan lama-lama sel-sel ginjal mulai rusak. Menurut penelitian yang dipublikasikan di American Journal of Nephrology, hidrasi yang tidak memadai adalah faktor resiko signifikan untuk penyakit ginjal kronis. Orang yang minum kurang dari 1,5 liter air per hari memiliki resiko lebih tinggi mengalami kerusakan ginjal, batu ginjal, dan penurunan fungsi ginjal dibanding mereka yang cukup minum. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat urban sering merasa sibuk, minum hanya ketika haus, dan jarang memperhatikan kebutuhan cairan tubuh. Inilah kebiasaan yang sangat berbahaya. Sahabatku, pikirkan sehari-hari kita. Sibuk bekerja di kantor, di sekolah, atau di lapangan. Seringkali minum hanya ketika rasa haus muncul. Padahal, rasa haus itu sudah merupakan tanda awal tubuh kekurangan cairan. Ginjal mulai kesulitan menyaring limbah, volume urin menurun, dan konsentrasi limbah meningkat. Lama-lama, ini bisa menyebabkan batu ginjal, infeksi saluran kemih, atau bahkan gagal ginjal kronis. Kebiasaan minum minuman manis atau kopi tidak bisa menggantikan air putih. Kopi dan teh memiliki efek diuretik yang justru membuat tubuh kehilangan cairan. Minuman bersoda atau minuman kemasan manis mengandung gula tinggi yang sudah kita bahas sebelumnya dan malah membebani ginjal. Jadi jangan salah kaprah. Air putih adalah satu-satunya solusi alami dan aman untuk hidrasi tubuh dan perlindungan ginjal. Lalu apa solusinya? Solusi keenam untuk menjaga ginjal adalah perbanyak minum air putih setiap hari, hindari minuman manis berlebihan, dan biasakan hidrasi rutin. Pertama, targetkan minimal 8 gelas air putih setiap hari, atau setara dengan 2 liter. Jika cuaca panas atau aktivitas fisik tinggi, tambah lagi. Jangan menunggu haus untuk minum. Buat jadwal minum, misalnya segelas pagi setelah bangun tidur, 1 gelas sebelum makan, dan 1 gelas setiap 2 jam. Kedua, hindari menggantikan air putih dengan minuman kemasan manis. Bukan hanya membahayakan ginjal, tapi juga menambah risiko obesitas, diabetes, dan hipertensi. Ketiga, kenali tanda dehidrasi. Mulai dari kulit kering, bibir pecah-pecah, urin berwarna gelap, sampai mudah lelah. Jika gejala itu muncul, segera tingkatkan konsumsi air putih. Sahabatku, jangan meremehkan kekuatan air putih. Banyak orang berpikir, cuma air, bisa diganti dengan teh atau kopi. Padahal ginjal tidak bisa bohong. Mereka butuh cairan murni untuk menyaring limbah. Minum cukup air sama artinya dengan memberikan perlindungan langsung ke ginjal kita. Mari kita bayangkan, seorang pekerja yang setiap hari hanya minum 1 gelas kopi di pagi hari, kemudian sepanjang hari hanya minum segelas air minum kemasan kecil, akhirnya mendapati dirinya mengalami batu ginjal. Rasa sakitnya luar biasa. Pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa batu itu terbentuk karena dehidrasi kronis yang terjadi berbulan-bulan. Jika sejak awal ia rutin minum air putih cukup, semua itu bisa dicegah. Sahabatku, air putih adalah hal paling sederhana yang sering kita abaikan, tapi manfaatnya luar biasa. Selain melindungi ginjal, air putih menjaga fungsi otak, melancarkan pencernaan, mengatur suhu tubuh, dan membantu metabolisme tetap optimal. Mari kita buat kebiasaan ini mulai hari ini. Setiap kali melihat gelas kosong, isi ulang dengan air putih. Ajak keluarga, anak-anak, dan teman-teman untuk melakukan hal yang sama. Ingat, ginjal sehat adalah investasi jangka panjang. Tubuh yang cukup cairan, tubuh yang sehat, pikiran yang segar, hidup yang produktif. Sahabatku, ambil keputusan sederhana namun besar ini. Saya akan minum cukup air putih setiap hari. Saya akan menjaga ginjal saya dari dehidrasi. Karena air putih bukan sekedar minuman. Dia adalah nyawa bagi ginjal kita, penjaga kesehatan kita, dan kunci hidup panjang tanpa cuci darah. Sahabatku, setelah membahas garam, gula, gorengan, protein berlebihan, obat-obatan, dan pentingnya minum air putih, sekarang mari kita fokus pada satu musuh yang mungkin tidak terlihat langsung,
tetapi sangat merusak ginjal secara diam-diam. Kebiasaan merokok dan paparan asap rokok. Ya, rokok. Banyak orang Indonesia meremehkan dampak rokok terhadap ginjal. Sebagian besar kita tahu, rokok berbahaya bagi paru-paru, jantung, dan risiko kanker. Tapi, tahukah kalian bahwa nikotin dan zat kimia lain dalam rokok juga membahayakan ginjal? Rokok mempersempit pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, dan menyebabkan radikal bebas yang merusak sel ginjal. Bahkan bagi perokok pasif, risiko tetap ada, karena asap yang dihirup juga mengandung racun yang sama. Menurut penelitian yang dipublikasikan di Journal of the American Society of Nephrology, perokok memiliki risiko gagal ginjal lebih tinggi dibanding non-perokok. Rokok tidak hanya mempercepat kerusakan ginjal pada penderita hipertensi dan diabetes, tapi juga meningkatkan risiko penyakit ginjal kronis pada orang sehat. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan prevalensi perokok aktif di Indonesia masih sangat tinggi, dan ini menjadi salah satu faktor penting meningkatnya kasus gagal ginjal di masyarakat. Sahabatku, pernahkah kita melihat orang tua merokok di rumah? Atau tetangga yang setiap hari menyalakan rokok di dekat anak-anak? Efeknya bukan hanya langsung ke paru-paru, tapi juga secara sistemik memengaruhi organ lain, termasuk ginjal. Zat kimia dari rokok memicu peradangan di dalam tubuh, mempercepat penumpukan lemak di pembuluh darah, dan menurunkan aliran darah ke ginjal. Ketika aliran darah menurun, ginjal dipaksa bekerja lebih keras, dan lama-lama fungsinya menurun drastis. Selain itu, nikotin dalam rokok meningkatkan tekanan darah. Kita sudah membahas sebelumnya bahwa hipertensi adalah salah satu penyebab utama gagal ginjal. Jadi, perokok bukan hanya merokok untuk paru-parunya sendiri, tapi juga secara diam-diam menyerang ginjalnya. Bahkan satu batang rokok saja bisa memberi efek jangka panjang. Bayangkan jika sehari satu bungkus, ginjal sedang bekerja di bawah tekanan ekstrim setiap hari. Lalu apa solusinya? Solusi ketujuh untuk menjaga ginjal adalah berhenti merokok, hindari asap rokok, dan ajak keluarga untuk hidup bebas rokok. Pertama, hentikan kebiasaan merokok secara bertahap jika perlu. Banyak orang gagal karena mencoba berhenti sekaligus. Mulailah dengan mengurangi jumlah batang rokok per hari, sampai akhirnya berhenti sepenuhnya. Kedua, hindari paparan asap rokok di rumah, di kendaraan, dan di lingkungan sekitar. Pastikan anak-anak dan anggota keluarga lain tidak menjadi perokok pasif. Paparan asap rokok sama berbahayanya dengan merokok langsung. Ketiga, gunakan dukungan medis atau komunitas anti rokok. Banyak aplikasi, komunitas, dan dokter yang siap membantu. Jangan malu untuk meminta bantuan, karena ginjal hanya satu, dan hidup sehat bebas cuci darah dan panjang umur adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan pada diri sendiri dan keluarga. Sahabatku, mari kita renungkan. Seorang teman saya, usia 35 tahun, perokok aktif sejak usia 18 tahun. Baru sadar ketika dokter mengatakan, fungsi ginjalnya menurun drastis. Ia mulai merokok di kantor karena stres, di rumah karena kebiasaan lama, dan bahkan merokok sambil minum kopi manis. Semua kombinasi itu menjadi bom waktu bagi ginjalnya. Jika sejak awal ia sadar bahaya rokok bagi ginjal, kerusakan itu bisa dicegah. Jangan biarkan kebiasaan sesaat menghancurkan organ vital kita. Rokok memang terlihat kecil, murah, dan menenangkan, tapi konsekuensinya sangat besar. Ginjal tidak bisa diganti, tidak ada cadangan. Sekali rusak, kita harus bergantung pada mesin cuci darah atau transplantasi yang mahal, menyita waktu, dan menguras mental. Sahabatku, ambil keputusan besar hari ini. Saya akan berhenti merokok. Saya tidak akan membiarkan ginjal saya dirusak oleh asap atau nikotin. Ajarkan anak-anak kita untuk menolak rokok. Ingatkan keluarga dan teman-teman. Karena kesehatan ginjal bukan sekedar soal tubuh, tetapi juga soal masa depan, produktivitas, dan kebahagiaan keluarga. Mari kita lindungi ginjal dengan langkah sederhana tapi tegas. Jauhi rokok, hindari asapnya, dan berikan tubuh kesempatan bekerja dengan normal tanpa racun. Karena hidup sehat, bebas cuci darah, dan panjang umur adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan pada diri sendiri dan keluarga. Sahabatku, setelah membahas garam, gula, gorengan, protein berlebihan, obat-obatan sembarangan,
kurang minum air putih dan rokok, kini mari kita bicara tentang musuh yang sering tersembunyi di balik kebiasaan sehari-hari, kurang gerak atau gaya hidup sedentary. Ya, kurang bergerak. Banyak orang Indonesia, terutama pekerja kantoran, pelajar, atau bahkan ibu rumah tangga, lebih banyak duduk daripada bergerak. Kita sering berpikir, duduk seharian tidak masalah, yang penting makan sehat dan cukup minum air putih. Padahal, fakta ilmiah menunjukkan sebaliknya. Kurang aktivitas fisik secara langsung berdampak pada kesehatan ginjal. Penelitian yang dipublikasikan di Journal of Physical Activity and Health menyatakan bahwa gaya hidup sedentary meningkatkan resiko hipertensi, obesitas, dan diabetes. Semua faktor yang mempercepat kerusakan ginjal. Bahkan orang yang tampaknya sehat sekalipun, jika jarang bergerak, resiko ginjal menurun lebih cepat dibanding mereka yang aktif berjalan, berolahraga ringan, atau sekedar melakukan aktivitas fisik rutin. Sahabatku, mari kita lihat kenyataan sehari-hari. Pagi naik mobil atau motor ke kantor, duduk di depan komputer sepanjang hari, pulang naik kendaraan lagi, duduk di rumah menonton televisi atau bermain ponsel. Itulah pola hidup kebanyakan orang urban. Akibatnya metabolisme melambat, aliran darah tidak optimal, tekanan darah mudah naik, gula darah cenderung tinggi, dan ginjal dipaksa bekerja ekstra. Kurang gerak juga meningkatkan resiko penumpukan lemak visceral di sekitar organ vital, termasuk ginjal. Lemak ini memicu peradangan kronis, menyumbat pembuluh darah kecil dan mengurangi aliran darah ke ginjal. Semakin sedikit aliran darah, semakin berat ginjal bekerja. Lambat laun filter ginjal mulai rusak dan fungsi ginjal menurun. Lalu apa solusinya? Solusi ke-8 untuk menjaga ginjal adalah rutin bergerak, olahraga ringan setiap hari, dan kurangi duduk terlalu lama. Pertama, lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Tidak perlu gym mahal, cukup jalan kaki, bersepeda, senam ringan, atau latihan sederhana di rumah. Aktivitas ini membantu meningkatkan sirkulasi darah, menjaga tekanan darah, dan mendukung fungsi ginjal optimal. Kedua, hindari duduk terlalu lama tanpa bergerak. Jika bekerja di depan komputer, bangun dan gerakkan tubuh setiap 1 jam sekali. Peregangan sederhana, jalan sebentar ke dapur, atau naik turun tangga sudah cukup untuk melancarkan sirkulasi darah. Ketiga, jadikan olahraga sebagai kebiasaan keluarga. Ajak anak-anak berjalan sore, bermain bola, atau berenang. Kebiasaan ini tidak hanya menjaga ginjal, tapi juga membentuk pola hidup sehat sejak dini. Sahabatku, kurang gerak sering dianggap sepele karena efeknya tidak langsung terasa. Tidak ada rasa sakit atau gejala nyata di awal, namun efek kumulatifnya sangat berbahaya. Orang yang duduk sepanjang hari tanpa aktivitas fisik lebih rentan hipertensi, obesitas, diabetes, dan akhirnya gagal ginjal. Mari kita bayangkan, seorang pekerja kantoran, setiap hari duduk lebih dari 8 jam, jarang bergerak, makan makanan cepat saji, dan jarang minum air putih. Dalam waktu beberapa bulan, ginjalnya mulai lelah. Kadar gula dan tekanan darah meningkat, urin mulai keruh, kaki bengkak. Tapi ia tetap mengabaikan tanda-tanda itu. Semua akibat kurang gerak dan pola hidup tidak sehat. Sahabatku, kita tidak bisa mengandalkan obat atau makanan sehat saja. Ginjal butuh aliran darah yang lancar, metabolisme yang aktif, dan tubuh yang bergerak. Aktivitas fisik adalah cara alami dan efektif menjaga filter tubuh tetap bersih, mengurangi resiko penyakit ginjal, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Mari kita ambil keputusan sederhana tapi besar. Saya akan rutin bergerak setiap hari. Saya tidak akan duduk terlalu lama tanpa aktivitas. Saya akan melindungi ginjal saya dengan cara yang alami dan mudah. Ingat, tubuh kita dirancang untuk bergerak. Ginjal bekerja lebih baik saat kita aktif. Sirkulasi darah lancar dan metabolisme tubuh optimal. Jangan biarkan malas menjadi musuh ginjal. Mulai dari sekarang, jadikan aktivitas fisik bagian dari hidup sehari-hari. Karena ginjal sehat adalah kunci hidup panjang, produktif, dan bebas dari cuci darah. Sahabatku, kita sudah membahas banyak hal yang berbahaya bagi ginjal. Garam, gula, gorengan, protein berlebihan, obat-obatan sembarangan, kurang minum air putih, rokok, dan kurang gerak. Kini, saatnya membahas satu hal yang sering dianggap ringan oleh banyak orang,
tetapi memiliki dampak besar bagi kesehatan ginjal. Stres berlebihan dan kurang tidur. Ya, stres dan kurang tidur. Dalam kehidupan modern, orang Indonesia sering bekerja lembur, mengejar target, memikirkan tagihan, atau menghadapi tekanan sosial. Kita mungkin berpikir, cuma stres sedikit, santai saja. Padahal stres kronis memicu hormon kortisol meningkat, tekanan darah naik, gula darah naik, dan aliran darah ke ginjal terganggu. Seiring waktu, ginjal dipaksa bekerja lebih keras dan akhirnya fungsi ginjal menurun. Kurang tidur juga menjadi masalah besar. Banyak orang tidur kurang dari 6 jam setiap malam karena pekerjaan, gadget, atau hiburan. Penelitian dari National Sleep Foundation menunjukkan bahwa kurang tidur kronis berhubungan langsung dengan peningkatan resiko hipertensi, obesitas, diabetes, dan penyakit ginjal kronis. Ginjal kita butuh waktu istirahat seperti halnya organ lain. Saat kita tidur, ginjal melakukan regenerasi, menyaring limbah, dan menyeimbangkan cairan tubuh. Jika tidur terganggu, proses ini tidak maksimal, dan kerusakan ginjal pun mulai terjadi perlahan. Sahabatku, bayangkan seorang pekerja yang setiap hari lembur hingga larut malam, mengonsumsi kopi berlebihan untuk tetap terjaga, makan makanan cepat saji karena tidak sempat masak, dan minum sedikit air putih. Ia merasa produktif, tapi ginjalnya bekerja di bawah tekanan maksimal. Dalam beberapa bulan, urin menjadi keruh, kaki mulai bengkak, dan energi menurun. Semua itu akibat stres dan kurang tidur yang tidak diatasi. Lalu, apa solusinya? Solusi ke-9 untuk menjaga ginjal adalah kelola stres, tidur cukup, dan jaga kesehatan mental. Pertama, ciptakan rutinitas tidur yang teratur. Usahakan tidur minimal 7 hingga 8 jam setiap malam. Matikan gadget 1 jam sebelum tidur, ciptakan suasana tenang, dan jangan biarkan pekerjaan mengganggu waktu istirahat. Kedua, kelola stres dengan cara sehat. Olahraga ringan, meditasi, membaca, atau berbicara dengan teman dan keluarga bisa mengurangi hormon stres. Jangan biarkan tekanan hidup menumpuk tanpa pengelolaan. Ketiga, perhatikan pola hidup harian. Makan sehat, minum cukup air putih, hindari konsumsi gula dan kafein berlebihan. Karena semua itu berkaitan dengan pengendalian stres dan kualitas tidur. Sahabatku, jangan anggap remeh stres dan kurang tidur. Banyak orang merasa mereka masih muda, masih kuat, masih bisa menahan tekanan. Padahal ginjal tidak terlihat protesnya. Kerusakan terjadi secara perlahan dan sering baru terasa saat sudah parah. Mari kita bayangkan seorang ibu rumah tangga yang merawat anak, mengurus pekerjaan rumah, dan memikirkan hutang keluarga. Tidur hanya 4 jam setiap malam. Ia merasa lelah, mudah marah, dan tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda masalah ginjal. Jika sejak awal ia menyadari pentingnya tidur dan pengelolaan stres, kerusakan itu bisa dicegah. Sahabatku, hidup sehat bukan hanya soal makanan dan minuman. Pikiran dan tubuh yang tenang adalah bagian dari perlindungan terhadap ginjal. Ginjal bekerja optimal saat tubuh dan pikiran seimbang. Stres kronis dan kurang tidur adalah musuh diam-diam yang bisa menghancurkan ginjal lebih cepat daripada yang kita kira. Mari kita ambil keputusan besar. Saya akan tidur cukup setiap malam. Saya akan kelola stres dengan bijak. Saya akan menjaga ginjal saya dari tekanan fisik dan mental. Karena ginjal sehat tidak hanya soal tubuh, tapi juga soal kualitas hidup, produktivitas, dan kebahagiaan kita serta keluarga. Sahabatku, kita sudah melalui perjalanan panjang bersama, membahas satu persatu musuh terbesar bagi ginjal kita. Garam, gula, gorengan, protein berlebihan, obat-obatan sembarangan, kurang minum air putih, rokok, kurang gerak, dan stres serta kurang tidur. Kini saatnya kita bicara tentang solusi terakhir, kesimpulan dari semua ini, dan nasihat penting yang harus kita pegang. Solusi terakhir ini adalah perhatikan pola makan seimbang, hidup teratur, dan kenali tanda-tanda awal masalah ginjal. Ya, pola makan seimbang. Sahabatku,
Tubuh kita butuh keseimbangan. Tidak cukup hanya mengurangi garam atau gula. Tidak cukup hanya minum air putih atau berhenti merokok. Semua aspek tadi harus bersinergi. Diet seimbang artinya mengonsumsi makanan yang cukup karbohidrat kompleks, protein nabati, sayuran, buah-buahan, lemak sehat, dan cairan yang cukup. Ini adalah pondasi agar ginjal tetap sehat. Selain itu, hidup teratur juga penting. Bangun tidur dan tidur cukup. Olahraga ringan setiap hari. Atur waktu makan. Hindari stres berlebihan. Dan jangan menunda pemeriksaan kesehatan. Rutinitas sederhana ini adalah bentuk perhatian kita pada ginjal, organ yang bekerja diam-diam tapi sangat vital. Sahabatku, kenali tanda-tanda awal masalah ginjal. Jangan abaikan urin keruh, bengkak di kaki atau tangan, mudah lelah, tekanan darah naik, atau nyeri punggung bawah. Semua itu adalah sinyal tubuh yang ingin memberitahu kita bahwa ginjal mulai kewalahan. Jika kita merespon dengan segera, dengan konsultasi dokter dan perubahan gaya hidup, kerusakan dapat dicegah atau diperlambat. Mari kita simpulkan. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini adalah investasi untuk ginjal kita. Mengurangi garam, batasi gula, hindari gorengan berlebihan, atur konsumsi protein, bijak dalam minum obat, cukup minum air putih, berhenti merokok, rutin bergerak, tidur cukup, dan kelola stres. Semuanya bersatu untuk membangun tubuh yang sehat dan ginjal yang kuat. Sahabatku, saya ingin kalian merenung sejenak. Bayangkan hidup bebas dari cuci darah, bebas dari sakit ginjal kronis, bisa bermain dengan anak-anak, bekerja dengan produktif, menikmati makanan tanpa rasa takut, dan tidur nyenyak setiap malam. Semua itu bisa terjadi jika kita mulai menjaga ginjal sejak sekarang. Nasihat terakhir saya, jangan tunggu sampai terlambat. Ginjal adalah organ yang sabar, bekerja tanpa suara, menanggung beban semua yang kita makan dan minum. Hargai ginjalmu dengan pola hidup sehat. Jangan anggap remeh racun sehari-hari. Jangan anggap biasa kebiasaan buruk. Dan jangan menunggu gejala muncul. Pencegahan jauh lebih mudah dan murah daripada mengobati penyakit ginjal. Ingat, tubuh kita adalah satu-satunya tempat kita tinggal sepanjang hidup. Ginjal sehat adalah kunci untuk hidup panjang, berkualitas, dan bahagia. Mulailah dari hari ini. Setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap keputusan bijak yang kita buat, adalah hadiah untuk diri sendiri dan keluarga. Mari kita ambil keputusan terakhir bersama. Saya akan menjaga ginjal saya. Saya akan makan seimbang, hidup teratur, cukup minum air putih, bergerak, tidur cukup, dan mengelola stres. Saya akan menghindari kebiasaan buruk yang bisa merusak ginjal. Saya bertanggung jawab atas kesehatan tubuh saya. Sahabatku, jangan anggap remeh suara kecil tubuhmu. Dengarkan, hargai, dan lindungi ginjalmu. Karena hidup sehat bukan sekedar panjang umur, tapi juga berkualitas, produktif, dan penuh kebahagiaan. Mulailah sekarang sebelum terlambat.